Selamat pagi, selamat bersekutu kembali di dalam kasih Tuhan. Kita akan awali saat teduh kita pada pagi hari ini. Kita akan memuji Tuhan, hadirat-Mu kurasakan.
damai sejahtera-Mu boleh turun atas kami. Kuasa pengurapan-Mu boleh mengalir di dalam kehidupan kami. Kekudusan-Mu boleh melingkupi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Sampai saat ini kami ada itu karena kemurahan Tuhan. Dan kami memperoleh kekuatan yang baru, memperoleh semangat yang baru, memperoleh antusias yang baru hanya di dalam Engkau ya Bapa. Di luar Engkau kami tidak dapat berbuat. Biarlah hadirat-Mu pada pagi hari ini boleh memenuhi kehidupan kami, sehingga kami dapat menikmati cinta, kasih, dan anugerah-Mu di dalam kehidupan ini. Penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan ketenangan, penuh dengan sukacita. Dan biarlah Tuhan, Engkau saja yang menjadi sumber kebahagiaan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Meskipun banyak luka-liku, banyak pergumulan, maupun banyak tantangan di dalam hidup ini, tapi bersama dengan Tuhan Yesus Kristus, kami catat menangnya. Kami mendapatkan jalan keluar. Kami boleh dikuatkan. Kami dapat melewati semuanya ini. Itu karena kemurahan. Terima kasih Tuhan di pagi yang indah ini. Kami boleh bersekutu dengan Tuhan sebelum kami mengawali berbagai macam aktivitas kami. Dan itulah yang menjadi sumber kekuatan kami. Terima kasih ya Bapak. Untuk kasih dan setia, untuk penyertaan, untuk pimpinan, untuk perlindungan, pemeliharaan sampai dengan saat ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kami terus-menerus dapat merasakan cinta kasih dan kebaikan-Mu di dalam kehidupan ini. Kami dapat mengenal Engkau lebih dekat lagi. Kami dapat mengenal Engkau lebih dalam lagi. Kami dapat mengenal Engkau dengan pengalaman yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan kehidupan kami ya Bapak, sebelum menjalani berbagai macam aktivitas pada pagi hari ini. Biarlah kuasa Engkau menolong kami, hadirat Engkau melingkupi kami, bahkan Engkau menjagai kami, membentengi kami, memelihara kami, memberkati kami, memimpin kami, memberikan kepada kami hikmat yang daripada Tuhan, sehingga kami bagaimana tahu hidup yang berkenan di hadapan Engkau. Sedikit seperasaan dengan Kristus, diberikan kepekaan di dalam hati nurani kami yang tajam, sehingga kami dapat menimbang dan membedakan mana yang benar, mana yang tidak benar. Biarlah Engkau dengan kuasa Roh Kudus-Mu memberikan kami, menuntun kami ke dalam kebenaran-Mu ya Pak. Tuhan, jangan bawa kami ke dalam pencobaan. Lepaskan kami daripada yang jahat. Tapi biarlah kami tetap selalu tinggal di dalam Engkau. Bapa di dalam kerajaan surga, ampuni atas setiap dosa dan kesalahan kami. Kami menyadari betapa banyaknya dosa-dosa kami, betapa banyaknya kesalahan-kesalahan kami. Baik di dalam perkataan-perkataan kami, di dalam pikiran-pikiran kami, maupun tindakan-tindakan kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Pada pagi hari ini kami mohon sucikan, kuduskan, ampuni kami ya Bapa. Dan biarlah suasana hadirat Tuhan, suasana kerajaan Allah boleh kami rasakan di bumi sama seperti di surga ya Bapa. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan membaca firman. Tuhan tolong kami, Tuhan buat mengerti kami, sehingga kami dapat mengenal Engkau apa yang sesuai dengan kitab suci katakan. Ajar kepada kami untuk menangkap setiap kebenaran, berikan kepada kami telinga seorang murid, supaya dengan kami terus membaca, mendengar, melakukan firman, kami bertajam, kami diberikan kekuatan untuk menyampaikan kebenaran. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Pada pagi hari ini pembacaan firman Tuhan kita sudah sampai di dalam kitab Yehezkiel. Kitab Yehezkiel pasalnya yang
45 ya. 44 sampai 45. Satu orang membaca 10 ayat 10 ayat. Yeskiel pasal 44 sampai 45. Ayat 11. Di dalam tempat kudusku merekalah yang mendapat tugas penjagaan di pintu-pintu gerbang bait suci dan tugas pelayanan di dalam bait suci. Merekalah yang menyembelih korban bakaran dan korban sembelihan bagi bangsa itu dan bertugas bagi bangsa itu untuk melayaninya. Oleh karena mereka telah melayani bangsa itu di hadapan berhala-berhala mereka, dan mereka bagi kaum Israel telah menjadi batu sandungan yang menjatuhkan ke dalam kesalahan. Oleh karena itu aku bersumpah mengenai mereka, demikianlah firman Tuhan Allah, bahwa mereka akan menanggung hukumannya sendiri. Mereka tidak akan mendekati aku untuk melaksanakan tugas imam di hadapan, ataupun mendekati segala barangku yang kudus, atau persembahan-persembahan maha kudus. Mereka akan menanggung nodanya yang timbul karena perbuatan-perbuatan mereka yang kecil. Aku menetapkan mereka untuk bertugas di bait suci dan melakukan segala pelayanan yang berhubungan dengan itu, dan melakukan segala sesuatu yang perlu di situ. Tetapi mengenai imam-imam orang Lewi dari Bani Zadok yang menjalankan tugas-tugas di tempat kudusku waktu orang Israel sesat daripada, merekalah yang akan mendekat kepadaku untuk menyelenggarakan kebaktian dan bertugas di hadapanku untuk mempersembahkan kepadaku lemak dan darah. Demikian firman Tuhan.
Merekalah yang akan masuk ke dalam tempat kudusku dan yang akan mendaki mejaku untuk menyelenggarakan kebaktian, dan mereka akan menjalankan tugas terhadap aku. Maka kalau mereka hendak masuk dari pintu-pintu gerbang pelataran dalam, mereka harus mengenakan pakaian lenan. Mereka tidak boleh memakai pakaian bulu domba waktu mereka bertugas di pintu-pintu gerbang pelataran dalam atau waktu menyelenggarakan kebaktian dalam bait suci. Mereka harus memakai destar lenan dan memakai celana lenan, tetapi jangan memakai ikat pinggang yang menimbulkan keringat. Dan waktu mereka keluar ke pelataran luar menjumpai umat Tuhan itu, mereka harus menanggalkan pakaian mereka yang mereka pakai dengan menyelenggarakan kebaktian dan menyimpannya dalam bilik-bilik kudus. Kemudian mengenakan pakaian yang lain supaya umat itu jangan menjadi kudus disebabkan kena kepada pakaian imam-imam itu. Rambut mereka tidak boleh dicukur atau dibiarkan tumbuh panjang, melainkan harus dipotong pendek. Imam-imam tidak boleh minum anggur kalau mereka hendak masuk dalam pelataran dalam. Ini seorang berawan Tuhan kau atas orang saja uang belum mereka. Mereka harus membaca umatku tentang perbedaan antara yang kudus dengan yang tidak kudus, dan beritahukan kepada mereka perbedaan antara yang najis dan yang tahir. Di dalam sesuatu perkara mereka tidak sebagai hakim dan mereka harus menghakiminya pelajaran-pelajaran peraturan goblok. Dengan peraturanku mereka harus pegang baca ilmu komputer, ketetapanku pada wilayahku, dan memutuskan pada hari Sabatku. Mereka tidak boleh melihat orang mati. Demikian mereka yang bertindak saya dengan mayat bapak atau ibunya, anaknya lelaki atau perempuan, maka adiknya lelaki, kakak adik yang perempuan yang berkawan, mereka perlu menajiskan dirinya. Sesuatu akan lahiran itu harus begitu pada hari dan pada hari dia masuk lagi ke tempat kudus, ke pelataran dalam untuk menyelenggarakan kebaktian di tempat kudus. Ia harus mempersembahkan korban penghapus dosa. Demikianlah kemauan Allah. Mereka tidak mendapat bagian milik zakat, sebab akulah milik pusakanya. Dan janganlah berikan kepada mereka tanah milik Israel, sebab aku mereka bersamahan korban penghapusan dosa dan korban penghapus mereka adalah mereka lah yang harus memakan, dan segala yang semuanya di tanah Israel adalah bagian mereka. Dan yang terbaik dari sebelum apapun dan segala persembahan khusus dari apapun dari segala persembahan khusus adalah bagian-bagian imam, juga yang terbaik dari tepung selainmu harus kamu berikan kepada imam dapat. Segala burung atau binatang yang sudah mati atau yang menjadi sisa mangsa binatang buas janganlah dimakan oleh imam. Persembahan khusus bagian kota, bagian raja. Pada waktu kamu bagi-bagi itu menjadi milik usaha kamu dengan jalan bagi, kamu harus mengkhususkan sebidang dari tanah itu menjadi persembahan khusus yang kudus bagi Tuhan. Panjangnya 25.000 hasta, lebarnya 20.000 hasta. Seluruh tanah yang di dalam batas ini adalah kudus.
dari tanah ini harus disediakan untuk tempat kudus suatu tempat persegi yang panjang dan lebarnya 500 hasta dan sekelilingnya ada lapangan yang lebarnya 50 hasta. Dari daerah yang sudah diukur ini, ukurlah sebagian yang panjangnya 25.000 hasta dan lebarnya 10.000 hasta. Disitulah letaknya tempat kudus dan bagian ini adalah Maha Kudus. Ini adalah bagian yang kudus dari tanah itu dan menjadi tempat bagi imam-imam yang menyelenggarakan kebaktian di tempat kudus. Yang datang mendekat melayani Tuhan, itulah tempat perumahan mereka dan menjadi daerah kudus untuk tempat kudus. Yang 25.000 hasta panjangnya dan 10.000 hasta lebarnya harus menjadi milik orang-orang Lewi yang mendapat tugas pelayanan dalam bait suci. Itulah kota-kotanya, tempat tinggal mereka. Sebagian milik kota harus engkau tentukan 5.000 hasta lebarnya dan 25.000 hasta panjangnya. Berbatasan dengan persembahan khusus yang kudus itulah untuk seluruh kaum Israel. Mengenai bagian raja itu haruslah terdapat di sebelah barat dan di sebelah timur dari persembahan khusus yang kudus dan milik kota itu dan harus berbatasan dengan kedua bagian itu. Yang di sebelah barat harus sampai ke perbatasan barat yang di sebelah timur harus sampai ke perbatasan timur. Jadi panjangnya harus sama dengan panjang dari bagian suatu suku Israel, yaitu dari perbatasan barat sampai perbatasan timur. Itulah yang menjadi miliknya di tanah Israel. Dan raja-raja Israel tidak lagi akan menindas umatku. Mereka akan menyerahkan negeri itu kepada kaum Israel menurut suku-suku mereka. Tugas umat Tuhan dan tanggung jawab raja. Beginilah firman Tuhan Allah, cukuplah itu hai raja-raja Israel, jauhkanlah kekerasan dan aniaya, tapi lakukanlah keadilan dan kebenaran, hentikanlah kekerasanmu yang mengusir umatku dari tanah miliknya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Neraca yang betul, epa yang betul, dan bat yang betul lah patut ada padamu. Sepatutnya lah epa dan bat mempunyai ukuran yang sama yang diterap, sehingga satu bat isinya 10 homer dan satu epa ialah 10 homer juga. Jadi menurut homer lah ukuran itu diterap. Bagi kamu satu sikal sepatutnya sama dengan 20 kira. 5 sikal, ya 5 sikal dan 10 sikal. Ya 10 sikal dan 50 sikal adalah 1 mina. Inilah persembahan khusus yang kamu harus persembahkan. 1/6 epa dari sehomer gandum dan 1/6 epa dari sehomer cerai. Tentang ketetapan mengenai minyak, 10 bat dari 1 kor adalah sama dengan 10 bat. Seekor anak domba dari setiap 200 ekor milik sesuatu kaum keluarga Israel, semuanya itu untuk korban sajian, korban bakaran, dan korban keselamatan untuk mengadakan perdamaian bagi mereka. Demikianlah firman Tuhan Allah. Seluruh penduduk negeri harus mempersembahkan persembahan khusus ini kepada Raja Israel, dan Raja lah yang bertanggung jawab mengenai korban bakaran, korban sajian, korban curahan pada hari-hari raya, bulan-bulan baru, hari-hari Sabat, dan pada setiap perayaan kaum Israel. Ialah yang akan mengolah korban penghapus dosa, korban sajian, korban bakaran, dan korban keselamatan untuk mengadakan perdamaian bagi kaum Israel. Persembahan-persembahan dalam hari-hari raya. Beginilah firman Tuhan Allah, pada bulan pertama pada tanggal 1 bulan itu, ambillah seekor lembu jantan muda yang tidak bercela dan sucikanlah
tempat kudus itu, imam harus mengambil sedikit dari darah korban penghapus dosa dan membubuhkannya pada tiang-tiang bait suci dan pada tempat sudut jalur keliling yang ada pada mezbah dan pada tiang-tiang pintu gerbang pelataran dalam. Demikianlah engkau perbuat pada hari pertama bulan yang ketujuh demi orang-orang yang berbuat dosa dengan tidak sengaja dan tanpa diketahui. Dengan demikian kau mengadakan perdamaian bagi bait suci. Pada bulan pertama, pada tanggal 14 Atau bulan pertama pada tanggal 14 bulan itu haruslah kamu rayakan hari raya Paskah. Dan selama 7 hari kamu harus makan roti yang tidak berarti. Pada hari itu saja harus mengolah lembu jantan sebagai korban dosa karena dirinya dan karena seluruh negeri. Selama 7 hari raya itu harus mengolah korban karena begitu. Setiap hari 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan yang tidak bersalah dan untuk korban dosa. Setiap hari seekor kambing jantan sebagai korban sajian ia harus mengolah 1 eva tepung dengan seekor lembu dan 1 eva tepung dengan seekor domba jantan dan minyak 1 hin 1 eva pada bulan ke-7 pada tanggal 15 bulan itu yaitu pada hari tanggal itu harus mengolah hari ini selama 7 hari korban penghapus dosa pada bakaran korban sajian dan minyak. Ya, terima kasih untuk pembacaan firman yang sudah kita baca. Dan kita akan masuk dalam pokok doa seperti biasa. Pertama kita berdoa untuk pergumulan kita masing-masing, dan yang kedua mungkin maka berdoa untuk hari ini juga orang-orang yang membutuhkan pekerjaan ini, dan juga untuk keluarga-keluarga. Dan baginya berdoa untuk gereja, untuk jemaat dan hamba Tuhan majelis dan komisi. Mari berdoa untuk sinode bangsa dan negara, untuk besok ibadah minggu, dan juga untuk minggu kedua kuliah dan juga untuk minggu ketiga ada umat Semarang dan bisa nanti ditambahkan dengan doa yang lain. Dan sebelum kita masuk dalam pokok doa kita pada pagi hari ini, mari kita akan memuji Tuhan dengan pujian bagaikan tanah kering. Demikian
Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih kesempatan yang baik pada pagi hari ini. Kami mau menyerahkan kehidupan kami hari ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Dari pagi, siang, sore, sampai malam. Mohon pimpinan Tuhan, mohon penyertaan, mohon perlindungan Tuhan. Mohon hikmat Tuhan boleh dicurahkan atas kami. Mohon pemeliharaan dekat-dekat boleh terus-menerus mengalir di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami menjalani hari-hari ini dengan penyertaan yang daripada Tuhan, dengan pertolongan yang daripada Tuhan. Dan kami percaya ya Bapak, Engkau akan senantiasa menjagai kami, melindungi kami. Terima kasih Bapak. Kami pada saat ini berdoa untuk orang-orang yang telah memberikan persembahan kepada Tuhan. Berkati mereka ya Bapak. Baik persembahan berupa uang, persembahan berupa pemikiran, tenaga, waktu, apapun yang mereka persembahkan. Berkati mereka. Sehingga mereka diberkati di dalam segala hal ya Bapak. Mulai dari kesehatan mereka, keluarga mereka, dan juga pekerjaan yang dilakukan oleh mereka ya Bapak. Dan juga apapun yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan lindungi, jagai mereka, pelihara dengan kasih dan setia-Mu. Dan biarlah Tuhan mereka boleh mempersembahkan dengan ketulusan hati, dengan sukarela, tanpa paksaan, tanpa sedih. Tetapi kami percaya bahwa mereka boleh mengumpulkan harta di surga yang tidak ada minat dan karat. Terima kasih Bapak di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat ini juga kami mau berdoa untuk keluarga kami di tempat ini. Biar Tuhan berkati kami, boleh melayani Tuhan, kami boleh beraktivitas di tempat ini, kami boleh juga melakukan berbagai macam hal di tempat ini. Jadikanlah kami sekeluarga menjadi keluarga yang tetap akan Tuhan, keluarga yang dilindungi oleh Tuhan dan dipelihara oleh kasih dan setia. Kami juga berdoa untuk keluarga di Bandung, Tuhan menolong mereka. Begitu juga keluarga yang kedua, berkati Tuhan. Bahkan keluarga-keluarga Kristen di tempat ini, gereja GIP Jangan, mulai dari keluarga Bukit Tinggi, Sakti, Bundaran, Nyali, Secengkir, Rogodo, Saimon, Kudus. Tuhan berkatilah tiap-tiap keluarga di tempat ini yang supaya mereka sungguh-sungguh takut akan Tuhan, sungguh-sungguh mereka mempunyai hati yang haus dan lapar akan firman, dan mereka boleh setia. Jauhkan mereka dari hal-hal yang tidak diinginkan. Jagailah, lindungi mereka ya. Dan biarlah Roh Kudus yang berkuasa atas kehidupan jemaat tempat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkatilah jemaat di tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga menyerahkan Tuhan dalam perkumpulan menteri kami dalam kasih Tuhan. Saat ini saudara kami sedang menjalani amanahnya kuasa tolong sertai mereka dan berkati
kebaikan bersama, demi juga perbaikan demi perbaikan setiap oknum yang ada di dalamnya. Demikian pula dengan bidang-bidang yang lainnya yang ada di negeri ini, kami serahkan seutuhnya bahkan seluruhnya dalam cinta kasih-Mu. Berarti setiap orang-orang yang Tuhan percayakan untuk mengelola di dalamnya, bila dikerjakan bahkan dikelola dengan baik dan boleh mewujud nyatakan kebersamaan di dalam kehidupan. Demikian juga kami serahkan dengan segala situasi dan kondisi yang ada di negeri ini, pembangunan yang mungkin saat ini belum terjangkau, belum terjamah, dan tolong berkati negeri ini, berikan kepada orang-orang yang bertanggung jawab untuk mengelolanya, menjalankan memperbaikinya sehingga mengurangi angka kecelakaan yang terjadi di jalan-jalan ya Bapak. Demikian juga untuk pembangunan yang sedang dan perlu dikerjakannya, biarlah dikerjakannya dengan baik sehingga dapat dimanfaatkan bahkan digunakan untuk kebaikan bersama untuk negeri ini ya Bapak. Demikian pula kami serahkan situasi dan kondisi kesehatan rakyat di negeri ini, biarlah Tuhan Allah di dalamnya menjangkau, menjamah mereka yang sakit, bahkan memulihkan, menyembuhkan, memberikan kekuatan bagi psikis mereka yang sudah mengalami sakit penyakit. Tolong berkati juga rumah sakit yang ada di negeri ini, dengan rumah sakit ini sebagai wadah untuk menyembuh mereka yang sakit ya Bapak, bukan kulit untuk mereka yang sedang sakit, tapi kami serahkan seluruhnya Tuhan. Berkati para medis yang sedang membantu proses penyembuhan mereka. Demikian pula yang saat ini Tuhan berikan untuk pemimpinan negeri ini, berkati mereka dari presiden sampai kepada kepemimpinan yang paling rendah RT RW, dan berkati mereka dalam mereka memimpin negeri ini dengan sungguh-sungguh dan membawa rakyat untuk menikmati kebersamaan atau menjalankannya, mewujud nyatakannya dalam keseharian. Berkati juga gereja-gereja Tuhan yang ada di negeri ini, percayakan mereka kepada Tuhan, dan biarlah mereka siap menjadi terang-Mu, menjadi garam-Mu di lingkungan mereka, di gereja mereka, di keluarga mereka, dan kami serahkan pertumbuhan perkembangan gereja-gereja Tuhan dengan berbagai macam merek gereja yang ada, dan percaya ketika mereka berdiri atas firman-Mu, mereka siap menjadi pelaku-pelaku-Mu dan boleh menjadi estafet di dalam kepemiringan mereka kepada Engkau, yaitu mereka yang sudah dimuridkan Tuhan, mereka pun akan memuridkan setiap umat mengenal Engkau, sehingga membawa jiwa-jiwa mengenal Tuhan secara pribadi, menikmati keselamatan yang Tuhan tawarkan dengan cuma-cuma, dan mereka pun bukan hanya percaya kepada Tuhan, tapi mereka siap menjadi pelaku firman-Mu. Bapak, kami silakan juga hamba Tuhan yang Tuhan panggil melayani Engkau di berbagai macam gereja, berlengkapilah Tuhan mereka dengan perlengkapan rohani, teguhkan mereka secara melayani Tuhan, biarlah mereka tetap melayani Engkau sampai Tuhan selesai, dan mereka juga menikmati panggilan pelayanan ini dengan sungguh-sungguh, karena Tuhan memelihara mereka, karena Tuhan menuntun mereka, Tuhan membimbing mereka, Tuhan menguatkan mereka, Tuhan menghibur mereka, bahkan berkat-berkat Tuhan pun melimpah atas kehidupan mereka. Jika dikuduskan kehidupan mereka, kuatkan dan teguhkan dan percaya mereka dan memenuhi panggilan pelayanan mereka. Demikian juga gereja-gereja yang tergabung di dalam GKKMI, biarlah mereka juga hidup di dalam kehidupan yang benar dan sesuai dengan firman-Mu, dan memiliki motivasi yang sungguh untuk melayani Tuhan, bukan melayani diri, bukan mencari kemuliaan diri, tetapi sungguh-sungguh bersama-sama memuliakan nama-Mu melalui setiap pelayanan-pelayanan Tuhan percayakan kepada mereka, dan biarlah mereka boleh membawa jemaat-jemaat Tuhan untuk semakin dekat kepada Tuhan, semakin mengenal secara pribadi akan Engkau, sehingga mereka dengan mudah, dengan rela hati untuk melakukan setiap apa yang Tuhan mau dalam kehidupan mereka, sehingga mereka pun boleh menjadi terang, boleh berdampak di dalam setiap laku hidup mereka, di keluarga mereka, di sekeliling mereka, bahkan di organisasi yang lain. Nama Tuhan dimuliakan melalui GKKM ini.
Bapa. Perlengkapilah setiap perlengkapan senjata rohani yang Tuhan percayakan kepada setiap hamba-hambamu yang Tuhan percayakan melayani, biarlah mereka boleh menikmati penyertaan Tuhan, menikmati bimbingan Tuhan, menikmati proses dalam menjalani kehidupan panggilan pelayanan ini sampai Tuhan katakan selesai, sehingga mereka melayani Engkau sungguh-sungguh merasakan ada Tuhan di dalam kehidupan mereka dan mereka pun ada Engkau di dalam kehidupan mereka. Bapak, kami juga serahkan Tuhan setiap program-program yang ada, dan Tuhan percaya Tuhan sertai dan Tuhan pimpin setiap program-program yang sedang mereka kerjakan dan akan mereka kerjakan. Biarlah semuanya itu bermuara kepada kehendak Tuhan, bermuara pada pengharapan kepada Engkau dan mengandalkan kepadamu, sehingga perjalanan setiap program-program ini berjalan seturut dengan kasih kemurahan-Mu. Bapak, kami juga menyerahkan setiap hamba-Mu untuk percayakan dalam kepengurusan sinode. Biarlah Tuhan Allah memberkati mereka, Tuhan Allah menuntun mereka, Tuhan Allah memimpin mereka, sehingga mereka boleh membawa GKKKM ini maju bersama-sama memuliakan nama Tuhan, berdampak bagi semuanya, dan boleh menikmati kehidupan yang ada di dalam pimpinan Tuhan. Berkati juga para staf-Mu untuk percayakan GKKM ini ya Bapak, berkati mereka dalam studi mereka, dalam pekerjaan mereka, masa muda mereka, rumah tangga mereka, dan juga mengirim pelayan-pelayan mereka. Kami serahkan seluruhnya dalam cinta kasih. Demikian juga setiap gereja-Mu yang ada di sekitar kami di wilayah selatan ini, Tuhan berkati mereka, dan biarlah Tuhan pimpin mereka, dan Tuhan bersama-sama bersatu hati untuk memuliakan-Mu dalam setiap pelayan-pelayan Tuhan percayakan kepada mereka. Tuhan Yesus, kami juga percayakan GKI Pecangaan dalam nama Tuhan. Biarlah GKI Pecangaan pun tetap menjadi gereja yang rindu untuk menjadi dampak yang luar biasa di gereja ini, dan juga di lingkungan sekitar Pecangaan Kulon, dan juga di setiap lingkungan jemaat Tuhan, dan juga setiap organisasi yang ada di wilayah selatan, bahkan di kota Jepara. Biarlah GKI Pecangaan semakin bersinar untuk kemuliaan nama. Pakailah setiap hamba Tuhan dan juga majelis-Mu, jemaat Tuhan, aktivis gereja ini siap untuk menjadi terang dan saksi-Mu dimanapun mereka berada, sehingga GKI Pecangaan ini benar-benar menikmati penyertaan Tuhan, menikmati pimpinan dan bimbingan Tuhan, dan setiap proses demi proses pertumbuhan gereja ini kami pertaruhkan di dalam penyertaan Tuhan. Lalu kami serahkan juga setiap pergumulan jemaat-Mu dalam mengenal Tuhan secara pribadi. Biarlah mereka membuka hati untuk Engkau berkarya dan untuk menguasai kehidupan mereka, dan mereka boleh mengambil satu keputusan untuk siap menjadi pelaku-pelaku-Mu di dalam setiap kehidupan mereka, keseharian mereka, dalam setiap tutur katanya, dan setiap pikirannya, dalam setiap tindak tanduknya. Biarlah mereka bermuara kepada final kemuliaan Tuhan, bermuara pada kehendak Tuhan, bermuara pada firman Tuhan. Kami serahkan Tuhan untuk ibadah minggu. Biarlah Tuhan berkati setiap persiapan pelayan-Mu, baik singer, YouTubers, demikian juga pemain musik, live streaming, dan juga kami serahkan untuk pelayan-Mu yang menyampaikan firman-Mu, yang akan menyampaikannya, Tuhan urapi, kuasai mulai saat ini. Biarlah pelayanan mereka kerjakan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Bukalah hati mereka dan berikanlah mereka sikap yang rendah hati di dalam melayani Engkau, sehingga sungguh-sungguh menikmati setiap alunan musiknya, menikmati setiap pujiannya, menikmati setiap firman-Mu, dan menikmati setiap live streamingnya, demikian juga menikmati setiap doa-doa yang dipanjatkannya. Kami serahkan setiap pelayanan-Mu dari GKI Pecangaan ini dan ibadah minggu nanti dan buat kuasa Roh Kudus-Mu, dan juga nanti sore yang akan ada latihan sekolah minggu, dan juga untuk ibadah komisi perempuan. Biarlah Kau berkati setiap pelayan Tuhan dalam melayani Engkau. Biarlah mereka bermuara pada firman kemuliaan Tuhan, dan mereka boleh menikmati kebersamaan untuk kasih kemurahan. Dalam kasih Yesus kami serahkan hari ini ke depan ke dalam cinta kasih Tuhan. Haleluya, amin. Kita akan mengakhiri doa pagi ini dengan memuji Tuhan. Bila Engkau tak beserta
ku pernah